Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Jumpa lagi di channel Wondo Kati ya bosku. Channelnya para petani dan pengusaha pinang Indonesia. Kali ini saya akan berbagi trik ya bosku, sesuai pengalaman ya bosku, bukan mengada-ngada. Cara pemilihan pinang untuk membuat pinang super dan hal-hal yang harus diperhatikan bosku untuk mengurangi tingkat kegagalan ya bosku, karena selama ini kita masih juga sering jumpai pinang super yang atau pinang kelotok itu yang kropos. Penyebabnya apa? Ini dia bosku. Pertama, kita harus perhatikan pasca panen ya bosku. Penanganan pasca panen harus kita perhatikan bosku. Untuk pinang super, bahan pinang super itu kita harus pinang oren ya bosku. Jadi untuk penanganan pasca panen itu selama ini kita kan selalu ambil yang rontok saja, yang jatuh yang sudah jebuk seperti ini ya bosku. Ini 90% tingkat kegagalannya ya bosku, karena dia sifat pinang itu mudah tumbuh ya bosku. Ini dia, kalau dia jatuh jarak setengah bulan atau 1 bulan dia akan mulai bertunas. Ini dia bos, bertunas seperti ini ya. Ini dia akan menimbulkan atau tumbuh hati di bagian tengah sini ya bosku. Kalau kita buat pinang super, nunggu kelotok, nunggu dia ngelotok ya, dia akan ininya tunas ini akan mati dan hatinya akan busuk, dia akan menghitam ya bosku. Kalau di pinang super tidak boleh hitam ya, harus bagus. Ini kalau kita tahan lama pun tidak bagus, hasilnya tidak bagus bosku. Jadi kalau bertemu pinang yang tumbuh begini langsung belah aja. Itu dia hatinya. Ini tidak mau kering dia bos. Kalau dijemur hatinya ini tidak mau kering, dia akan susut menghitam. Nah ini penyebab pinang kropos, karena ada hati ya. Nah ini kalau pinang yang nunggu penanganan panennya menunggu jatuh sendiri ya, jatuh sendiri dibiarkan. Nah inilah jadinya bos, dia akan ada tunas juga, walaupun sebenarnya dia belum terlalu panjang ya tunasnya bosku. Lihat, nah ini dia baru mau keluar saja bos ya. Karena sebenarnya pinang itu sebelum dia bertunas dia akan lebih dulu tumbuh hati ya. Ini kentos atau dasar, ibarat buat sama aja lah bos, semua tuh selalu ada dasar ya bosku. Mau sukses dasarnya harus pas gitu. Kayak mau bikin rumah, mau bikin walet itu dasarnya pun ada ya, pondasinya ada ya kan. Nah ini sama aja dengan pondasi. Sebelum dia tumbuh dia bikin pondasi terlebih dahulu untuk dia berdiri kan gitu bos. Nah ini
semua itu sama, hidup ini perlu dasar. Jadi kalau ini dipaksa dibuat pinang super, dia akan gagal bos, dia akan membusuk ya. Ini dia, kita ambil hatinya bos. Hati pinang ini tidak akan mengering atau menyatu kembali dengan kernel ya, dia akan membusuk, menghitam, kisut. Ini banyak kasus yang terjadi seperti ini ya bosku, pinang kelotok. Nah ini dia, ini udah ngelotok bos. Memang mudah, ada yang mudah kalau kita biarkan jembuk, mudah congkelnya, cuman hasilnya tak bagus. Ini akan seperti ini. Ini penyebab pinang kropos ya. Pinang kropos itu ini hatinya membusuk. Nah ini kita ambil hatinya dulu ya bosku. Nah ini dia, inilah ya penyebab pinang kropos bos. Kalau ini dipaksa digantung, dia akan membusuk, lalu akan datang ulat-ulat itu bos. Ulat masuk makan ini dia apa, kentos ini. Kentos ini dimakan ulat. Nah dia akan jadi kropos. Kerugian kita di mana? Kerugiannya bos, bobot pinang itu berkurang, atau kalau pinang kropos itu tak ada beratnya lagi bos. Jadi kalau bisa penanganan pasca panen itu harus diperhatikan bos, supaya kita akan mendapatkan kualitas yang terbaik. Nah, ini kualitas baik ya bosku, untuk menjaga bobot juga bos. Kalau pinang kualitas itu padat dia, beratnya pun padat, maksudnya tetap, walaupun susut itu tidak banyak. Jadi panenlah pinang yang benar-benar masak berwarna kuning. Dan jika ingin panen pinang hijau itu harus, atau jika ada pemesanan saja bosku ya, contoh ada pemesanan atau pembelian di pinang jus, nah, boleh panen pinang jus. Nah kebanyakan kita dapatkan pinang kelotok yang kropos ya bosku, kropos dan hitam. Itu penyebabnya karena hatinya membusuk, hatinya busuk dia bos. Tidak seperti, semoga tidak seperti yang punya channel ya bosku. Yang punya channel hatinya baik, selalu berbagi trik ya kan bosku. Jangan lupa support terus channel Bang Dokati dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar bermanfaat ya bosku. Kita buatkan prakteknya terus ya bosku, tidak hanya sekedar teori. Teori cukup saja dibilang harus pinang kuning, tapi kan tak tahu prakteknya ya kan bos. Karena memang kita sudah panen pinang kuning, kita buat super, itu belum tentu semuanya jadi super bosku. Pasti ada kegagalan. Jadi kalau kita rajin, nah itu intinya, kuncinya rajin, kita tahu dasar pembuatan, nah itu insya Allah tidak terlalu banyak, walaupun ada tapi tidak banyak gagal ya. Nah ini dia bos, tetap ada tunas. Jika pinang yang berwarna begini ini sudah pasti tunas kalau tidak digantung ya. Dan juga kalau ingin buat pinang super itu jangan dihampar ya bos. Kalau dihampar gini, ini tetap tumbuh. Jadi penanganan pinang super atau proses pinang super itu sebenarnya agak sedikit manja ya bosku. Sedikit manja untuk menghasilkan pinang yang kualitas. Nah, ini kayaknya cantik bos, kalau belum kering cantik dia, tapi kalau udah kering ini akan menghitam dan berlobang.
bagian sini yang berlubang, ini bagian kentos ini membusuk, berjamur. Nah itu dia jamur, jadi mengurangi kualitas. Nah ini dia bos, potongan tinggi bos. Kalau kualitas jelek potongan tinggi, bisa juga ditolak pinang kita bos. Nah ini bos pinang muda atau pinang yang masih hijau bos, jadi bentuknya jelek nih, punggungnya nih, seperti ini. Karena memang pinang muda pun seperti ini bos, hijau ini kalau dibiarkan pun dia kulitnya tetap akan jadi berwarna coklat seperti pinang tua, padahal isinya jelek ya kan bos, padahal isinya muda, karena memang dasarnya pinang muda. Kulit pinang sama dengan sifatnya sama dengan tumbuhan lainnya bosku, seperti daun warna hijau. Bila kita ambil, kita diamkan, dia akan berubah warna jadi coklat, sama aja dengan pinang ini bos. Kita ambil hijau, kita biarkan pun tetap akan berwarna coklat, namun kan isinya tak bagus. Tuh hati-hati membeli pinang global bosku, karena bisa saja pinang yang setengah masak itu didiamkan dalam karung beberapa minggu, itu akan menjadi merah juga, akan tetap masak. Dan juga untuk para petani, hati-hati panen pinang. Pasca panen harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil bosku, karena saat ini memang kualitas lah yang diutamakan dalam keadaan kita saat ini ya bos. Pinang kita untuk ekspor saja itu susah bos. Sebenarnya yang kita gembor-gemborkan negara ekspor ya kan, ke India nya. Sebenarnya pinang kita belum 100% sampai ke India bos, masih banyak tersangkut di Myanmar karena pajaknya tidak sanggup untuk ditanggung pengekspor dari Indonesia. Itu dia bos. Untuk kelangkaan kontainer itu bukan langka bos, banyak kontainer kosong. Itu menurut Samudra Indonesia ya bosku, bos besar Samudra Indonesia, banyak kontainer kosong, cuman kan harganya memang tinggi bos, pajak naik dikarenakan ada invasi ya bosku. Nah ini contoh pinang kelotok ya bos, cuman belum super, baru pinang kelotok saja. Karena yang pinang super itu benar-benar super ya. Kita cari di antara sekian banyak berapa yang supernya. Satu aja bos. Nah memang belum disortir ya bos, ini pinang dari petani. Untuk keringnya kita cek dulu. Nah ini sudah air 3% bosku, atau kalau kita sebut kering mati ya, kering mati. Tapi kalau untuk di gudang itu sebutnya daerah Tungkal ya bos, khusus ini gudang khusus Bintang Selatan itu biasa bilang ini air 20. Nah, air 20 mereka itu sama dengan air 3% kita atau kering mati bosku. Ini dia bos. Nah itulah dia bos, pinang kita. Kenapa sih sebenarnya pinang itu, harga pinang itu masih standar bos, masih belum ada penurunan atau pelonjakan ya.
cuman dikarenakan proses pengiriman atau ekspor itu lagi sulit bos, adanya penekanan pajak tinggi. Jadi ya banyak gudang-gudang kita sementara libur karena stok pinang banyak ya menggunung di gudang-gudang. Pinang kita itu belum sampai ke India bos, hanya sampai ke Myanmar. Walaupun ada itu tidak banyak, lebih banyak lagi ke Myanmar. Karena banyak trader atau jasa ekspor ya dari India itu menawarkan pinang atau menawarkan jasa untuk memasukkan atau jasa mengekspor pinang dari Myanmar untuk masuk ke Indonesia. Dia bisa bantu. Nah, itu dia kan. Berarti kan dari Myanmar itu pinang Indonesia itu jatuhnya ke Myanmar. Sedangkan untuk di India, sedikit bocoran untuk penetapan pajak itu diberlakukan di India itu dikarenakan satu hal bosku, agar penghasil pinang lokal atau pinang India sendiri itu tidak kehilangan mata pencarian bosku. Jika tidak ada batasan ekspor atau tidak dinaikkan pajak, itu sebuah cara ya bosku, cara mereka untuk menahan laju ekspor pinang dengan menaikkan pajak untuk menekan ekspor. Sama aja bos dengan kita bos, kita tanam padi, sebagian padi beras kita ekspor, lalu impor pula lagi sama juga beras juga kita impor ya kan. Kita tanam padi cuman kita impor, sama lah seperti itu bos. Jadi kebijakan pemerintah untuk menekan impor ya kan, impor pangan dari luar itu dikarenakan di Indonesia pun banyak penghasil pangan. Nah gitu dia bos, sama jadi luar juga seperti itu bos. Pinang ini penghasilan utama untuk di India ya. Jadi kalau kita masukkan ekspor terus ke sana, mungkin bisa jadi penduduk lokal atau rakyat India kehilangan mata pencarian di pinang. Nah, itulah bos, samalah seperti lah bos pokoknya. Karena kebutuhan pinang sirih ini, pengguna pinang ini di dunia kurang lebih itu 600 juta jiwa ya bosku. Jadi hanya 600 juta jiwa. Jika tidak ada terobosan atau manfaat lain yang bisa dihasilkan dari pinang itu, mungkin pinang tidak akan selancar sebelumnya bosku. Ngopi dulu bos lah, ngopi. Dan semoga saja kedepannya ada profesor, doktor, dan apalah titelnya itu melakukan terobosan baru ya bosku untuk produksi pinang atau pembuatan barang jadi dari bahan pinang ya bosku, agar kita tidak perlu ekspor, juga bisa mendapatkan cuan ya bosku dari pinang. Kalau untuk saat ini bosku, dikarenakan keadaan seperti ini ya cukup ada yang beli uang cash itu sudah bersyukur, karena memang keadaan gudang penuh. Nak harga tinggi pun dibayar tempo sama aja enggak bosku. Mending kita rugi 1.000 tapi modal bisa berputar, akan menghasilkan berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu, berjuta-juta ribu ya kan bosku. Tapi kalau
sudahlah cuman dapat 1.000, temponya setahun, kan sama aja bos, macet juga kita kan gitu bos. Jadi kalau mau jalankan bisnis Pinang itu kita harus logis bosku, cara berpikir harus logis, harus memang benar-benar kritis ya bosku, harus benar-benar kritis dan memang harus berjiwa bisnis bosku. Jika tidak berjiwa bisnis kita akan rugi, pasti rugi untuk menahan-nahan barang di rumah. Buat apa ditahan-tahan bosku, dimakan tak enak, dilihat tak kenyang ya kan, tak bikin kenyang. Melihat Pinang itu tidak bikin kenyang bosku. Dia kalau memang punya jiwa bisnis kritis, apalagi ya, nah itu cocok di Pinang bosku. Karena kalau kita baru pemula nih seperti saya, biasanya selalu menghitung rugi kan bosku. Misalnya kita beli 1 ton pembelian 11.000, sedangkan